Halo Animers Maga dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi sama saya Concon. Kali ini saya akan menceritakan alur manhwa yang berjudul Nano Machine, yang artinya mesin nano. Dirilis pada tahun 2021 di Korea Condong dengan tema action, adventure, fantasi, dan wuxia. Dan dikarenakan besok Mimin harus pergi ke Akademik Demonic Cult untuk belajar jurus ngepet ke si raja, jadi langsung saja colokan headset, pasang kain mager favorit, longgarkan celana dalam, semangat menonton, dan hayu! Kisah ini berfokus pada seorang pangeran muda yang bernama Cheon. Begitulah panggilannya di awal. Dia saat ini sedang berlari menaiki gunung melewati lembah seperti kerasakti yang rusuh di tengah hutan belantara. Tidak melihat keadaan sekitar, kakinya tersandung akar pohon besar yang menyebabkan dia jatuh tersungkur 5 meter ke bawah tanah hutan. Saat hendak bangun, Pangeran Cheon langsung marah kepada asasin yang sudah menunggunya di sana karena Pangeran Cheon bilang dia sudah menari di genggaman para asasin itu. Dan asasin itu bilang kalau dia tidak seharusnya menyebabkan masalah hingga lari ke sana. Tamat sudah Pangeran Cheon. Pangeran Cheon kebingungan harus berbuat apa. Alasannya karena dia tidak akan menyerah untuk bisa masuk ke dalam akademi. Para asasin itu tidak menyalahkan dia yang ingin masuk akademi ataupun memiliki kemampuan bela diri. Tapi karena Pangeran Cheon memiliki hak atas tahta kerajaan, dan itulah alasan mengapa Pangeran Cheon harus dibunuh. Para asasin pun sambil menghina kalau di tubuhnya Pangeran Cheon terdapat aliran darah dari orang kampung yang mana itu adalah ibunya, Koplok. Dan darah orang itu yang mana belakangan diketahui bahwa itu adalah darah raja. Mendengar kata orang kampung dari mulut asasin membuat Pangeran Cheon geram dan memutuskan untuk melawan mereka hingga nafas terakhir edan. Asasin pun menyerang hingga membuat pangeran kewalahan dan berujung di genggaman tangan seorang asasin. Apakah ini adalah akhir dari perlawanan kecilmu? Ujar si asasin. Tapi si asasin beleguk itu tidak tahu, sebenarnya diam-diam Pangeran Cheon mengeluarkan pisau lain dari belakang bak kura-kura ninja yang terpojok, yang akhirnya membuat Pangeran Cheon berhasil menusuk leher si asasin yang mencekiknya tadi. Hakan sih. Asasin lain dikejutkan dengan kejadian tersebut. Di sisi lain si Pangeran Cheon menyeringai puas dengan triknya itu. Ketua asasin kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana jika dia nantinya menguasai bela diri jika saat ini pun sudah dapat membunuh salah satu dari mereka saat dia tidak menguasai bela diri. Dengan gercep si asasin pun menghantam dagu si Pangeran Cheon dengan lututnya dan menusuk perutnya dengan pedang yang digenggam si asasin hingga membuat Pangeran Cheon kesakitan. Perlahan demi perlahan si asasin Koplok ini menekan luka tusukan pedang yang terdapat pada tubuh si Pangeran Cheon hingga membuat Pangeran Cheon gugur bugan kesakitan. Hingga tiba-tiba yang lain dikejutkan oleh serangan yang tidak tahu berasal dari mana. Serangan yang terlihat seperti ledakan pada tubuh asasin yang sedang menganiaya Pangeran Cheon ini hilang seketika. Seorang asasin menyadari keberadaan orang tersebut. Si penyerang ini masih misterius karena jauh, tapi di sekitar tubuhnya dibalut oleh aura dan listrik yang membuatnya terlihat sakti sekali. Wow. Apa itu? Aku tidak pernah melihat pakaian seperti itu sebelumnya. Para asasin Deso ini kebingungan dengan apa yang dilihatnya karena mereka belum pernah melihat pakaian seperti itu sebelumnya. Asasin itu mungkin maksudnya baik, tapi busuk ya, menyerang sambil berteriak menanyakan siapa orang berpenampilan trendy itu. Saat hendak menyerang, bukannya berhasil, ia malah lagi-lagi dibunuh dengan setengah dari tubuhnya hancur seketika. Mereka semua kebingungan karena gerakan si pria trendy ini begitu gesit seperti Ronaldo yang sedang menggocek bola, hingga membuat beberapa dari mereka mati seketika. Salah satu dari yang selamat memutuskan untuk kabur karena berpikir Pangeran Cheon sudah kehilangan banyak darah yang akhirnya akan mati dan misi sudah terpenuhi. Tapi saat hendak kabur, si pria trendy ini menjulurkan tangan ke arah asasin yang kabur dan dor, badannya hancur lagi seketika. Gokil emang, keren banget ini kekuatan teh. Pangeran Cheon dengan kesadaran yang pas-pasan senang melihat kejadian tersebut hingga pria trendy ini bilang kalau Pangeran Cheon adalah leluhurnya. Nah, bisa
Pangeran Chon yang kebingungan lebih kesulitan karena matanya yang samar ditambah tubuh yang kedinginan akibat kehilangan banyak darah. Pria trendy ini terlihat terburu dan diburu-buru waktu dan segera mengambil alat suntikan dari alat yang dibawanya lalu menyuntikkan ke leher Pangeran Chon yang mana ia adalah leluhur dari si pria trendy tadi. Sambil bersiap akan pergi, ia membisikkan kepada Pangeran Chon untuk memastikan bahwa dia sukses dan membuat keturunannya jadi lebih mudah. Dan si pria trendy tadi menjelaskan kalau itu adalah nanomachine yang merupakan versi lama, mudah sekali untuk mengoperasikannya, jadi semoga beruntung dalam menggunakannya, dan dia pun menghilang seketika. Bingung dengan apa yang terjadi, Pangeran Chon hanya melamun sampai suara lain terdengar di otaknya. Nomor seri 03445325893 Sky Corporation generasi ke-7 dari Nanomachine memulai aktivasi. Begitulah alur cerita chapter 1 dan dilanjut chapter 2 yang dibuka dengan menjelaskan bahwa di masa lalu petarung dari Jianghu mempelajari ilmu bela diri agar bisa melindungi diri mereka dari musuh. Setelah berselang beberapa waktu, ilmu bela diri ini berubah yang semula bertujuan untuk melindungi diri menjadi alat yang membunuh musuh. Hal itu tumbuh menjadi canggih dan kompleks dari bentuk sederhana menjadi serangkaian gerak dan teknik pernapasan mewakili dasar-dasar energi internal. Para seniman bela diri meneruskan ajaran mereka dengan menurunkan ke generasi-generasi selanjutnya agar seni bela diri terus berkembang. Dan orang yang sudah mencapai tingkat tertinggi dari seni bela diri lebih kuat dari manusia normal, dan biasanya mereka dikenal dengan nama Wulin. Petarung yang ingin menjadi murid dari Wulin berkumpul membentuk sebuah aliansi, dan aliansi ini terbagi menjadi kekuatan baik dan kekuatan jahat seperti bawang merah dan bawang putih. Dan di antara keseimbangan kedua kekuatan tersebut ada sebuah kelompok yang mengejar jalan yang sangat berbeda. Mereka hanyalah mencari kekuatan dan dunia memanggil mereka dengan demonic cult. Dan seorang anak haram dari keluarga dengan peringkat tertinggi dari kelompok demonic cult memiliki hak untuk tahta, dan ini adalah cerita dari Chon Yo-woon. Kembali ke alur cerita, si Pangeran Chon mulai sadar dan bangkit dari tidurnya hingga aneh mengapa dia masih hidup. Padahal dia yakin kalau ia sudah ditusuk oleh pedang. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat tangan dan sekujur tubuhnya menghitam ditambah bau yang menyengat dan lengket, tiba-tiba suara lain lagi muncul. Anda sudah bangun, Master? Kalimat serupa berulang hingga Pangeran Chon kebingungan dan berdiri kaget sambil berteriak, "Siapa kau?" Kaget melihat tidak ada siapapun di sana, terdengar lagi suara aneh dalam benaknya untuk meminta Pangeran Chon tenang. Telepati? Tidak, ini berbeda. Suara ini seperti berasal langsung dari kepalaku, pikir si Pangeran Chon. Dia diam sejenak hingga muncul suara lagi, "Anda benar, Master." Sekali lagi Pangeran Chon berteriak menanyakan siapa sebenarnya dia. "Saya terhubung langsung pada inti untuk membantu otak Master. Saya adalah generasi ke-7 nanomachine dari Sky Corporation." Begitulah kata si nanomachine. Si Pangeran Chon kebingungan dan hanya berteriak sebenarnya dia ini berbicara apa, siapa dia dan apa yang sudah dia lakukan kepadaku. "Saya adalah generasi ke-7 dari nanomachine." "Hah? Nano?" kata si Pangeran Chon. Lalu si Nano menjawab, "Itu benar, nanomachine." Pangeran Chon sebenarnya salah mendengar, bukannya mesin tapi muncin yang mana artinya menjadi dewa jahat. Si Pangeran Chon kebingungan dan berprasangka apakah dia salah satu pengikut demonic cult. Hal tersebut membuat Pangeran Chon duduk dan jatuh yang berakhir dengan pertanyaan apakah sungguh dia dewa jahat. Di saat Pangeran Chon dibuat bingung dengan apa yang terjadi di luar, datanglah seorang dokter Beck yang dibantu dan disambut oleh penjaga Jang. "Apa itu sebuah percobaan pembunuhan?" kata dokter Beck, dan penjaga Jang menjawab, "Benar, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali pembunuhan, dia tak pernah berpikir kalau Anda menyuruh saya langsung terjun ke sana."
Dr. Beck hanya berpikir bahwa sebuah keajaiban Pangeran Chon bisa keluar hidup-hidup. Penjaga Jang berpikir bahwa sebenarnya sepertinya dia ada yang membantu di sana tapi tidak tahu siapa yang telah membantunya. Lalu Dr. Beck pun bertanya, apakah kau tidak bisa menebak siapa itu dengan melihat jejak pertarungannya? Penjaga Jang hanya bisa melamun dan menceritakan sedikit demi sedikit kejadian yang di sana yang dia lihat kemarin itu, karena sangat sulit untuk dijelaskan. Di atas dinginnya tanah tanpa tubuh bagian atas, orang-orang dari demonic cultus yang mana adalah assassin. Di antara mereka masih ada yang memiliki tubuh mereka secara utuh, tapi sebuah dagger yang aku berikan pada Pangeran Chon menancap di lehernya. Setelah itu aku mendengar seseorang bernafas. Tempatnya tidak terlalu jauh, tapi tempat berdarah tadi. Setelah aku pastikan ternyata itu Pangeran Chon. Tapi sepertinya dia tidak memiliki luka sedikit pun pada tubuhnya, ucap Dr. Beck, dan hal itu dibenarkan oleh penjaga Jang. Penjaga Jang bilang bahwa dia bernapas layaknya orang tertidur, bajunya memiliki sayapan padang tapi tubuhnya Pangeran Chon tidak memiliki luka sedikit pun. Mereka kebingungan dan akhirnya Dr. Beck hanya ingin meminta segera diantar ke tempat kamar Pangeran Chon. Di dalam kamar Pangeran Chon hanya ada Pangeran Chon yang sedang sibuk. Apakah benar dewa yang telah menyelamatkan hidupnya? Lalu si Nano Machine menjawab, jika Anda membicarakan tentang orang yang menyelamatkan Anda dari musuh, jawabannya tidak. Dan jika Anda membicarakan tentang membantu penyembuhan tubuh Master, jawabannya iya. Sebenarnya apa yang kau maksud dengan penyembuhan diri? Ucap si Pangeran Chon. Lalu si Nano mengirim informasi ke dalam kepala Master. Dan juga apa itu Master? Lagi-lagi pertanyaan dari Pangeran Chon. Lalu si Nano Machine mencari kata yang tepat menurut era dan budaya saat itu. Master, aku bukanlah dewa jahat seperti yang Anda bilang tadi. Lalu si Pangeran Chon kebingungan. Dan jika kau bukan dewa jahat, lalu apa? Ucap si Pangeran Chon. Lalu si Nano Machine pun menjawab kembali dengan, aku mencoba mengirimkan informasi dasar tentang diriku ke kepala Anda. Apakah Anda sudah menerimanya? Pangeran Chon dengan kebingungan sambil terbata-bata menjawab, iya. Seketika Pangeran Chon seperti tersengat listrik dan muntah. Nano bilang itu adalah reaksi yang alami saat Anda pertama kali menerima informasi langsung dari kepala Anda. Anda tidak akan merasa pusing atau mual saat kedua kalinya nanti. Pangeran Chon hanya bisa kebingungan, apa-apaan ini katanya. Lalu dia mulai tenang dan bertanya, apakah Anda Nano Machine? Lalu si Nano menjawab, benar Master. Lalu si Pangeran Chon bertanya apakah benar kalau ribuan mesin sekarang sedang berada di dalam tubuhnya. Lalu si Nano menjawab benar, lebih tepatnya 6.482.040.000 nano mesin sekarang berada dalam tubuh si Pangeran Chon. Si Pangeran Chon kebingungan karena dia rasa ini bukanlah manusia ataupun dewa, dan bertanya apakah dia bisa dikeluarkan dari tubuh si Pangeran Chon. Lalu si Nano menjawab, sepertinya Anda lihat dari informasi yang saya berikan tadi, saya diprogram untuk hanya bisa keluar di saat Anda sudah mati. Hal tersebut membuat Pangeran Chon kebingungan dan jatuh ke dalam lamunan, tetapi sesaat saat sedang melamun, hal itu diputuskan dengan penjaga Jang yang mengetuk pintu. Pangeran, ada Dr. Beck di sini, kata si penjaga Jang. Pangeran Chon dengan kaget hanya meminta untuk diam kepada si Nano Machine, padahal sebenarnya Nano Machine tidak akan terdengar oleh orang lain dan hanya akan didengar oleh Pangeran Chon. Dengan begitu si Nano Machine membuat mode senyap seperti handphone pada umumnya. Saat penjaga Jang masuk, dia merasa bahwa pangeran sedang tertidur, tapi kaget karena sepertinya dia sudah bangun. Tetapi pada saat dia menghampiri Pangeran Chon, keluarlah bau yang begitu menyengat seperti runtah yang menumpuk di dalam pasar, yang membuat Pangeran Chon sedikit malu dan kebingungan akan hal tersebut. Lalu Dr. Beck mengambil alih dengan cepat, lalu memperkenalkan diri. Sebelumnya sebenarnya dia sudah bertemu. Apakah Pangeran Chon ingat? Dan si Pangeran Chon menjawab, iya. Bagaimana aku bisa lupa dengan orang yang sudah datang ketika ibuku sakit? Si Dr. Beck to the point sekali dan ingin langsung memeriksa nadi si Pangeran Chon.
Pada saat tangannya memegang tangan Pangeran Chon, dia terkaget dan hanya bingung karena ini sangat aneh. Tidak, ini sebaliknya, ini kejadian yang aneh pada Pangeran Chon. Lalu penjaga jang bertanya, apa yang ingin Anda katakan, Tuan Beck? Lalu Tuan Beck bergumam, tubuh bagian dalamnya baik-baik saja dan arus energi miliknya telah aktif. Apakah Anda sudah meminum obat khusus? Tanya Dr. Beck kepada Pangeran Chon. Pangeran Chon makin kebingungan dan tidak paham dengan apa yang dikatakan Dr. Beck. Tapi Dr. Beck menjelaskan kembali, Anda sekarang dalam kondisi yang bagus untuk belajar bela diri, dan hal tersebut membuat Pangeran Chon lebih kebingungan. Pangeran Chon bertanya kepada Shinano apakah benar ini perbuatan Shinano. Lalu Shinano menjelaskan kembali bahwa keseluruhan tubuh Anda telah mengeluarkan kotoran dari tubuh Anda dan juga membentuk ulang pembuluh darah, sendi, dan otot yang sesuai dengan bentuk terbaik tubuh Anda. Karena kebingungan tapi senang, lalu si Pangeran Chon bertanya apakah benar kalau dia, yaitu Shinano, bukanlah dewa jahat. Lalu Shinano menjawab, aku bukanlah dewa jahat, tapi sebuah mesin, Master. Begitulah akhir dari cerita chapter 2 dan akan langsung saya lanjut ke chapter ketiga. Tapi sebelum masuk ke cerita utama, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait demonic cultus itu apa. Demonic cultus atau kultus setan terdiri atau terbentuk dari beberapa klan dan keluarga. Hanya ada 6 klan utama saja bagi mereka. Sang Lord terikat sumpah untuk menikahi seorang wanita dari masing-masing 6 klan tersebut untuk melahirkan keturunannya. Keturunan yang lahir dari klan mereka akan saling meningkatkan hubungan dari klan mereka. Dan ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka akan dikirim ke Demonic Academy. Demonic Academy ini terbuka sekali bagi siapa saja yang berusia 10 tahun. Akademi tersebut dipimpin oleh seorang ahli yang terkemuka, didirikan untuk melatih prajurit terbaik dari setiap generasi. Ada masa di mana persaingan yang luar biasa intens di sana. Bila mana beberapa pangeran masuk ke akademi, itu selalu menjadi masa pertandingan bagi mereka untuk merebut posisi puncak. Oke, balik lagi ke cerita utamanya, hayu. Karena kegirangan si Pangeran Chon tertawa tetapi dihentikan karena dia baru sadar bahwa ada Dr. Beck di sebelahnya yang mana dia berasal dari klan Poison dan harus menyembunyikan fakta bahwa di dalam tubuhnya memiliki nanomachine. Lalu Shinano bilang kalau teknologi dari era ini masih belum bisa mendeteksi keberadaan Shinano. Dan si Dr. Beck bilang tidak ada yang lebih aneh dengan tubuh Pangeran Chon, tetapi tetap akan membuatkan resep obat untuk memulihkan energinya, yang membuat penjaga jang senang dan berterima kasih kepada Dr. Beck. Lalu Dr. Beck pun pulang. Di perjalanan Dr. Beck kebingungan bagaimana bisa seseorang berubah seperti itu. Karena di masa lalu Dr. Beck sangat yakin dia harus sekuat tenaga untuk menaikkan pangkatnya dengan tubuh lemah yang dimiliki Pangeran Chon, ditambah tidak memiliki sedikit pun pengetahuan bela diri. Tetapi sekarang tubuhnya bisa belajar bela diri dan bisa dikatakan lebih baik dari pangeran yang lain. Sambil melanjutkan lamunannya, dia berpikir lagi jika Lord membantu Pangeran Chon diam-diam, maka sebenarnya dia tidak butuh lagi sebuah pengakuan. Dan tidak lama lagi dia rasa pembukaan Demonic Academy akan sangat ramai. Kembali ke kamar, si Pangeran Chon berpikir kalau alasan dia masih hidup sampai saat ini adalah berkat penjaga jang. Walaupun Nano yang menyelamatkan hidupnya, tetapi jika penjaga jang tidak datang tepat waktu maka sudah pasti dia tewas saat itu. Tetapi saat dia ingin mengucapkan terima kasih, penjaga jang malah memotong dan memintanya untuk segera mandi karena Pangeran Chon begitu bau. Di pemandian sambil berendam, Pangeran Chon mengobrol dengan Shinano tentang penyembuhan diri dan seberapa besar penyembuhannya. Lalu Shinano menjawab baik luka internal maupun eksternal bisa disembuhkan dengan cepat. Namun kehilangan darah atau kepala terpenggal memakan waktu yang lama karena mereka butuh banyak sel. Karena penasaran, si Pangeran Chon mencoba kekuatan penyembuhan dengan mengoreskan pisau ke tangan kirinya, tetapi seketika tangannya sembuh. Ditambah Pangeran Chon kaget karena tubuhnya tiba-tiba berotot dan berisi edan. Apakah itu perbuatan Shinano juga? Tanya si Pangeran Chon. Dan benar saja itu perbuatan Shinano karena meskipun secara ilmiah mustahil untuk membuat sesuatu dari apa-apa,
tapi sebenarnya sangat mudah merekonstruksi bagian yang ada di dalam tubuh Pangeran Chon, kata si Nano. Setelah itu dipakaikanlah baju kepada Pangeran Chon oleh si nenek penjaga di sana, dan Pangeran Chon bergegas ke tempat belajar. Di sana Pangeran diminta oleh Nano untuk mengambil buku dan balikan beberapa halaman. Pangeran Chon langsung mengambil buku bela diri tentang titik darah dan Chi, lalu metode pernapasan untuk melatih tubuh dan pikiran, dan mulai membalik-balikan halaman buku tersebut. Pada saat selesai hingga halaman terakhir, Nano pun selesai dengan pemindaian yang dilakukannya dan mencoba mengirim informasi ke otak si pangeran. Si pangeran bingung dengan apa yang diucapkan si Nano, tapi akhirnya menerima hasil dari pemindaian yang dilakukan oleh si Nano, dan terjadi lagi sengatan listrik yang begitu dahsyat kepada tubuh si Pangeran Chon. Tetapi dengan begitu informasi sudah sepenuhnya ditransfer ke dalam otak si pangeran dengan pesan tambahan, "Kau sudah bisa menggunakannya." Nano perlahan mulai mengarahkan cara menggunakan pengetahuan tersebut dengan cara berpikir tentang hal itu. Lalu si pangeran pun mulai berpikir dan bergumam sendiri tentang titik darah dan lain sebagainya. Dia kaget dan merasa ini gila karena tidak hanya bisa menghafalnya saja, tapi juga bisa sangat memahami isi dari buku tersebut. Sebelum pangeran mengambil buku yang lain, si Nano bilang kalau dia mengirim informasi ke dalam otak Pangeran Chon setelah dia mengkoreksi dan hanya memberikan informasi yang benarnya saja. Mendengar hal tersebut, Pangeran Chon keringat dingin dan dia rasa dia dapat mempelajari bela diri lebih cepat daripada siapapun saat itu. Senyum jahat terlukis di wajahnya. Dan dengan kekuatan yang baru saja dia dapatkan dari Nano Machine, pangeran akan menjadi lebih kuat dan cepat daripada siapapun yang berada di dalam akademi. Itulah tekad dan tujuan yang dipegang oleh Pangeran Chon saat ini. Dan di tempat lain, sebelah selatan Demonic Cultus, yakni kediaman dari Bok Majong yang mana merupakan salah satu kandidat akademi. Di sana, dia sedang marah karena dia mengirim semua assassin terbaik ke sana untuk membunuh satu orang, yaitu Pangeran Chon, tetapi semuanya mati. Assassin itu hanya bisa membela diri dengan dia pikir ada seseorang yang diam-diam membantu dia. Kandidat tadi marah karena namanya dipanggil saat mereka sedang berbincang, dan benar, dialah Pangeran Mukem. Karena 2 kali usahanya gagal dalam membunuh Pangeran Chon Yonwoo dan penjaga Jang, dengan ini Pangeran Mukem bertekad untuk membunuh Pangeran Chon dengan tangannya sendiri di Demonic Academy dan bersambung. Jadi bagaimana kelanjutan si Pangeran Cho Yo-won dan Pangeran Mukem? Bagaimana ceritanya di dalam Demonic Academy? Penasaran? Stay tune di channel Mimin ini karena Mimin akan update video terkait cerita ini setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subrek channel ini biar si Mimin makin semangat bikin videonya. Yahoo! Lupa, hatur nuhun.